Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang ini di kota Wonosobo. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam rangka untuk belajar di Masjid Imam Asy-Syafi'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama di hari Jumat kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disabdakan, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Sesungguhnya hari yang paling afdal bagi kalian adalah hari Jumat. Fa'akthiru fihi minas salati alayya, maka perbanyaklah untuk membaca salawat kepadaku di hari Jumat. Sehingga berkaitan dengan amalan salawat, ada waktu khusus yang ditekankan memperbanyak salawat, tapi tidak ada tempat khusus yang ditekankan memperbanyak salawat. Jadi ada ibadah yang dibatasi waktu, ada ibadah dibatasi tempat. Salawat itu Anda bisa sampaikan dimanapun. Anda bisa bersalawat di Yogyakarta, Anda bisa bersalawat dari Wonosobo, bisa bersalawat dari Jakarta, dari pelosok-pelosok daerah manapun. Sehingga kalau mau ngirim salawat kepada Nabi SAW tidak harus ke kota Madinah. Bisa Anda bayangkan kalau syarat untuk bisa menyampaikan salawat harus ke kota Madinah, berarti biayanya mahal. Tapi dalam syariat kita tidak ada. Sehingga salawat bisa disampaikan melalui kota manapun, di semua bumi Allah. Tapi kalau waktunya ada, dianjurkan memperbanyak salawat ketika kita berada di hari Jumat. Hari Jumat di mana Pak? Dimanapun. Yang penting hari Jumat. Hari Jumat di Wonosobo, hari Jumat di Dataran Dieng, hari Jumat di Jogja, hari Jumat di Amerika, hari Jumat dimanapun. Selama Anda memasuki hari Jumat, perbanyaklah membaca salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hari Jumat sebutannya adalah Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidul Anam. Sayyidul Anam. Anam artinya apa? Makhluk. Sehingga kita bersalawat di Sayyidul Ayyam kepada Sayyidul Anam. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlu sunnah panutan dalam masalah salawat. Sehingga Anda kaum muslimin ahlu sunnah adalah orang-orang yang paling rajin bersalawat dibandingkan yang lain. Karena setiap kali kita nyebut nama Nabi, kita bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Hibban ketika beliau memberi catatan untuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, aqrabun nasi manzilatan ilayya aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat kedudukannya denganku besok di hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat kepadamu. Lalu kata Ibnu Hibban, dan menurutku tidak ada manusia yang lebih rajin bersalawat kepada Nabi SAW selain ahlul hadis. Selain ahlul hadis, karena setiap mereka menyebutkan hadis, mereka selalu membaca sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari lebih dari 7.000 hadis. Dan setiap kali beliau menyebut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tulis sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam.
sehingga di satu kitab ini 7.000. Belum lagi hadis-hadis yang termaktub dalam kitab-kitab yang lain. Karena Imam Bukhari tidak hanya punya kitab Sahih Bukhari, beliau juga punya kitab Adabul Mufrad, beliau punya kitab Tarikh Bukhari, dan beliau punya karya-karya hadis yang lain. Maka Bapak Ibu sekalian, walaupun Anda sedang tidak berceramah, Anda mendengarkan kajian, ketika ada nama Nabi SAW, Anda ikut apa? Bersama Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa perlu Pak? Kemudian kita mengajak yang lain, Sallu alaihi. Sallu alaihi itu artinya apa? Sallu alaihi, bersalawatlah untuk beliau. Kalimat sallu alaihi itu artinya apa? Ajakan untuk bersalawat. Sallu alaihi, bersalawatlah untuk beliau. Apakah perlu seperti itu? Ya mengajak silahkan. Cuman yang ngajak harus juga membaca salawat. Kalau cuma teriak sallu alaihi tapi setelah itu dia diam, berarti dia ngajak dan dia nggak bersalawat. Dia ngajak orang untuk bersalawat tapi dia sendiri tidak bersalawat. Maka yang lebih penting adalah ketika kita mendengar nama Nabi SAW, kita ucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya kita mau bahas tentang ketika sholat tidak lagi menyentuh hati. Berarti maksudnya gimana? Saat kita melaksanakan sholat, namun sholat yang kita kerjakan hanyalah amalan lahiriah, namun tidak memberikan pengaruh bagi batin, sehingga amalan lahiriah ini sama sekali tidak membawa perubahan perbaikan bagi hati hamba. Berkaitan dengan amalan sholat, banyak di antara kita yang kadang merasa materi kayak gini udah biasa. Kan aku sudah sering sholat, bahkan dari kecil saya sudah sholat. Orang tua saya juga ngajari saya sholat. Saya sudah biasa melaksanakan sholat. Mau dipelajari apa lagi? Merasa sudah pinter tentang masalah sholat, ngerti tentang masalah sholat. Akhirnya dia menganggap kajian tentang masalah sholat itu kajian yang tidak update, cuman kajian rutinitas saja, nggak ada sesuatu yang baru. Cuman itu aja yang dibahas. Baik, mari kita buktikan. Kenyataannya mereka yang komentar seperti itu, jika kita koreksi sholatnya masih banyak sisi yang bermasalah. Dan gak boleh dalam urusan ilmu kita merasa senior. Sebab siapapun di depan ilmu junior. Saya junior dalam masalah ilmu. Siapapun di depan ilmu adalah manusia terdiri, karena masih banyak yang belum kita pelajari. Ada satu buku, tebalnya 3 jilid, judulnya Sholatul Mu'min, sholat yang dikerjakan oleh mukmin. Buku itu ditulis oleh Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah. Buku ini boleh kita sebut seperti ensiklopedi sholat, dan sudah diterjemahkan dalam bahasa kita. Sehingga kalau Bapak ingin punya buku ensiklopedi sholat, boleh ditulis judulnya ya. Judulnya Sholatul Mu'min, Sholat Mu'min, karya Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. 3 jilid bahasa Arabnya. Saya nggak tahu kalau yang bahasa Indonesianya. Baik, karena beliau membahas sangat lengkap dari mulai pelaksanaan sholat wajib, kemudian aneka sholat sunnah, tata cara sholat berjamaah, aturan ketika sholat tertentu, misalnya sholat Id, sholat istisqa, sholat gerhana, dan seterusnya. Sehingga kalau kita ingin punya ensiklopedi sholat, Anda bisa lengkapi referensi Anda dengan memiliki buku judulnya Sholatul Mu'min. Baik. Selanjutnya kita fokus pada materi yang akan kita bahas berkaitan dengan
bagaimana sholat bisa memberikan pengaruh bagi batin. Kita awali dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ankabut ayat 45. Silahkan yang ngantuk buka mushaf. Surat Al-Ankabut ayat 45. Yang ngantuk silahkan buka mushaf. Ngantuk Pak? Oh tidak, berarti nggak usah dibuka ya. Sudah ketemu? Yang dibuka mushaf bukan buka HP Pak. Sudah ketemu Pak? Al-Ankabut ayat 45. Sudah? Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar." Wa aqimis shalah, tegakkanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wala dzikrullahi akbar, dan sungguh zikrullah itu lebih besar. Insyaallah kita akan fokus pada ayat ini. Baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menegakkan salat. Wa aqimis shalah, tegakkanlah salat. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan keutamaan ketika seseorang menegakkan salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sering sekali muncul pertanyaan, Pak, kenyataannya banyak orang yang rajin salat tapi dia rajin maksiat. Itu gimana itu? Katanya Al-Quran mengatakan salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, tapi masih banyak orang yang salat dan dia lancar berbuat keji dan munkar. Apakah berarti ada yang salah dari ayat ini? Ada nggak yang salah dari ayat ini? Tidak mungkin. Firman Allah tidak mungkin kan salah. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Al-Quran la raiba fi, tidak ada yang perlu diragukan. Semuanya meyakinkan benarnya. Semuanya meyakinkan benarnya. Kitab-kitab yang lain, Taurat dan Injil, tidak ada pernyataan la raiba fi. Karena Allah tidak menjamin penjagaannya. Hanya satu kitab yang Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fi. Sehingga kalau orang pegang Injil, mungkin nggak ada bagian yang meragukan di sini, Pak. Diakui oleh mereka sendiri. Ketika orang pegang Taurat, mungkin nggak ada yang meragukan dalam isinya, diakui oleh mereka sendiri. Jadi sebagian di antara mereka itu kadang nggak yakin ini benar nggak aslinya ini. Mereka sendiri meragukan ini. Tapi untuk Al-Quran, begitu kaum muslimin membuka dari mulai halaman pertama sampai yang terakhir, kita semuanya yakin nggak ada yang ragu, benar semua. Nah, muncul pertanyaan, apakah semua kebenaran itu dicantumkan dalam Al-Quran? Apakah semua kebenaran itu dicantumkan dalam Al-Quran? Iya, yang benar. Pasti. Iya atau tidak? Tidak. Katanya tidak. Jadi yang benar yang mana ini? Sebutkan contoh kebenaran yang tidak disebutkan dalam Quran. Masya Allah. Setahu menuju kajian ini. Misalnya, kebenaran takdir itu tidak semuanya ada dalam Al-Quran. Sehingga ada banyak realita yang tidak disebutkan dalam Quran. Sehingga kaidahnya begini, semua isi Quran tidak ada yang menyalahi realita, tapi tidak semua realita tercantum dalam Quran. Paham? Saya ulang ya. Semua isi Quran tidak ada yang menyalahi realita. Paham ya? Jadi nggak ada dalam Quran, wah ini nggak bener ini, realitanya kayak gitu kok ayatnya bunyinya kayak gini. Nggak ada yang kayak gini. Semua isi Quran tidak ada yang menyalahi realita.
tapi tidak semua realita tertulis dalam Al-Quran. Paham ya? Baik. Sebutkan contoh realita yang tidak disebutkan dalam Quran. Resiko duduk di depan. Sebutkan contoh realita yang tidak disebutkan dalam Quran. Hah? Iya, contohnya. Saya kasih cerita. Saya kasih cerita kan. Bapak hadir di sini tidak disebutkan dalam Quran ya. Wonosobo ada di Jawa Tengah. Salah atau benar? Hah? Benar. Ada nggak dalam Quran? Nah. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Salah atau benar? Salah. Udah pindah? Udah pindah? Belum. Jakarta ibu kota Indonesia. Salah atau benar? Benar. Sehingga ada banyak kalimat-kalimat benar ya, yang itu tidak ada dalam Quran. Loh, kenapa Pak? Sebab Quran bukan kitab takdir. Sebab Quran bukan kitab takdir. Quran bukan lauhul mahfuz. Kalau semua kebenaran takdir ada dalam Quran, maka Quran kitab takdir. Dan Quran bukan kitab takdir. Quran itu menceritakan sebagian sejarah dan takdir, tapi tidak merangkum semuanya. Ada orang yang tanya sama saya, Pak, dinosaurus itu benar nggak sih Pak? Kok nggak ada dalam Quran? Sebutkan nama dinosaurus dalam Quran. Satu saja. Ada? Jadi orang sempat tanya, dinosaurus itu benar nggak sih Pak? Kok nggak ada dalam Quran? Dan memang semua dalam Quran semua yang benar harus ada dalam Quran. Para nabi saja yang diceritakan oleh Allah hanya berapa? 25. Allah bahkan mengatakan wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada rasul yang telah kami ceritakan kepada kamu dan ada rasul yang tidak kami ceritakan. Sehingga rasul yang tidak diceritakan oleh Allah jauh lebih banyak dibandingkan yang diceritakan. Jadi pentingnya apa Quran bahas dinosaurus, rasul saja nggak diceritakan. Tapi kalaupun tidak ada dalam Quran, belum tentu tidak benar. Oh, nggak ada dalam Quran ini nggak benar berarti? Ya belum tentu. Walaupun kita nggak tahu pastinya itu ada atau tidak. Baik, kembali ke sini. Sehingga ketika kita berbicara tentang ayat tadi, katanya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi realitanya, kenapa banyak orang yang ketika sholat dia masih rajin melakukan perbuatan keji dan mungkar? Apakah berarti ayatnya tidak sejalan dengan realita? Ini tentu saja salah paham. Terus gimana Pak? Al-Quran tidak ada yang menyalahi realita. Lalu penjelasannya bagaimana? Baik, coba kita jelaskan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya coba Anda bedakan dua ini. Mana yang lebih berat untuk dilakukan? Melakukan ritual ketaatan seperti sholat, zikir, baca Quran. Dengan yang kedua, mengikuti aturan syariat. Mengikuti aturan syariat itu seperti meninggalkan riba, meninggalkan sesuatu yang haram, tidak korupsi, tidak melakukan pelanggaran terkait hak orang lain. Ya? Dari dua ini yang lebih berat yang mana? Yang mana? Yang mana? Satu atau dua? Yang lebih berat? Nomor dua. Yang nomor dua. Sehingga koruptor yang rajin sholat ada. Itu berarti apa dia? Dia mungkin berhasil dari sisi rajin ritual ketaatan, tapi gagal dari sisi aturan. Banyak orang yang melanggar aturan Allah. Di saat yang sama dia rajin zikir, nggak pakai jilbab, tapi rajin yasinan. Ada? Banyak. Ya. Dia praktek riba, tapi rajin tahlilan. Ada?
Dia apalagi suka mengambil hak orang lain, tapi rajin mujahadah. Sehingga kalau bicara ritual agama, ritual ketaatan, kita tidak mengingkari orang ini rajin. Mungkin dia ahli tahajud, mungkin dia ahli puasa, tapi di saat yang sama dia rajin berbuat maksiat dengan cara A, dengan cara B, dengan cara C. Dua ini dua hal yang berbeda. Dua ini hal yang berbeda. Oleh karena itu, kita beribadah kepada Allah dengan ritual keagamaan, ritual ketaatan. Di saat yang sama kita juga beribadah kepada Allah dengan meninggalkan yang haram. Sehingga jangan dikira meninggalkan yang haram itu hal yang remeh. Itu lebih berat daripada ritual yang kamu kerjakan. Maka kalau misalnya ada orang yang menuduh orang lain, nah itu jarang sholawat, jarang baca zikir, tapi orang ini komitmen dengan agamanya, nggak pernah riba, nggak pernah korupsi, nggak pernah mengambil harta haram. Ini yang bicara dia membanggakan dengan rajin tahajud, rajin, bisa jadi rajin berbuat maksiat dengan aneka mengambil harta haram. Dia nggak mampu seperti orang yang pertama tadi. Karena itu Nabi SAW pernah memberikan sebuah batasan. Ada sahabat yang tanya kepada beliau, hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Ya Rasulullah, indi jarah wa dzukira min qiyamiha wa siyamiha. Kemudian diceritakan, wanita ini, saya punya tetangga, ibu-ibu. Diceritakan ibu-ibu ini rajin qiyamul lail, rajin salat malam, rajin tahajud, rajin puasa. Wa dzukira min qiyamiha wa siyamiha, dia rajin puasa. Walakin tu'dhi jaraha bilisaniha. Tapi sayangnya wanita ini suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha, hiya finnar. Wanita seperti ini tidak ada nilai baiknya. Dia adalah ahli neraka. Sehingga ketaatan pribadi dia bisa, tapi gagal taat sosial. Sehingga orang seperti ini, kata Nabi SAW, la khaira fiha, kebaikannya tidak ada nilainya. Dianulir oleh Rasulullah SAW. Karena di saat yang sama dia suka berbuat dolim kepada orang lain. Maka jangan merasa bangga dulu dengan ibadah yang sifatnya ketaatan pribadi, tapi di saat yang sama dia gagal ketika berinteraksi dengan orang lain. Dia mengambil hak orang lain, dia mencuri harta orang lain, apalagi harta yayasan, harta yang dimiliki oleh lembaga, atau yang lebih luas lagi milik negara. Ini berbahaya. Coba Anda lihat saat Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ara'aita law qutiltu fi sabilillah ayughfaru li? Ya Rasulullah, kalau aku terbunuh di medan jihad, apakah dosaku akan terampuni? Kata Nabi SAW, na'am wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbir. Ya, kalau kau sampai mati di medan jihad, dosamu akan diampuni selama ketika kau berjuang, kau bersabar, kau mengharap pahala dari Allah, terus maju dan tidak mundur. Berangkat orang itu dipanggil, tunggu, illa dain, kecuali satu, kalau kau punya utang gak ada manfaatnya. Kecuali satu, kalau kau punya utang. Baik, utang itu diambil dengan legal atau tidak? Utang legal ya. Legal itu artinya apa? Bukan kriminal. Sehingga orang mengambil utang, mendapatkan utang itu dengan cara legal, dengan cara tidak melanggar aturan legal syar'i maupun legal negara, bukan termasuk kriminal. Itu pun kalau dibawa mati dalam posisi ketika yang bersangkutan punya pahala jihad dan mati syahid, kata Nabi SAW, ini tidak bisa hilang dengan pahala jihad. Sehingga tanggung jawab utang tidak bisa hilang
dengan amalan jihad atau dengan amalan mati syahid, yang kita nggak punya amalan seperti itu. Maka kalau sampai ada orang yang merasa gampang, saya penting rajin sholat, saya penting rajin poso, kabeh dosa ilang, rumah samu, siapa yang jamin kayak gitu? Dan ada orang yang merasa aman untuk berbuat maksiat dengan alasan nanti kalau dia mati ditahlili. Makanya ada banyak orang ya. Coba mungkin Bapak bisa lakukan survei. Ya, walaupun saya belum bisa mengambil banyak sampel, tapi dengar dari sebagian orang, masyarakat awam yang mereka jauh dari peradaban agama, sehingga banyak di antara mereka nggak sholat, nggak puasa, tidak melakukan apapun, itu punya keyakinan. Wes rasa mikir sholat, rasa mikir kosong. Yang penting mau nek mati ditahlili. Nek wis ditahlili hilang kabeh dosane. Karena yang mendoakan banyak sekali. Itu keyakinan. Gara-gara keyakinan ini jadinya apa? Orang gampang nih aturan, sehingga dia berani berbuat maksiat, dia berani meninggalkan kewajiban syariat karena merasa nanti kalau sudah mati ditahlili. Nek wis ditahlili melbu tahlil. Kan namanya disebut itu ya. Bahkan dicetak di depan ya, atas nama ini. Jadi gara-gara keyakinan inilah kadang orang itu menggantungkan diri kepada amalan orang lain. Ini seperti dalam keyakinan agama sebelah. Sehingga antara yang rajin ibadah dan yang enggak rajin ibadah nilainya sama, karena semua dosanya ditanggung oleh sang juru selamat. Jadi apa manfaatnya rajin ibadah? Islam, kaum muslimin akan bisa mengalami seperti itu kalau pemahaman-pemahaman permisif serba boleh sebenarnya. Akidah-akidah permisif, ideologi permisif ini disebarkan kepada masyarakat. Makanya dalam syariat kita diajarkan kullu nafsin bima kasabat rahinatun. Setiap jiwa tergadaikan dengan amal perbuatannya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak bisa nanggung dosa orang lain. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan pahala kecuali dari apa yang telah dia kerjakan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Nek awakmu apik, sakjane awakmu apik kanggo awakmu dhewe. Prinsip seperti ini banyak sekali dalam Quran, tapi dibentahkan sama orang. Gampang, rasa sholat, rasa poso, wis rasa mikir sing berat-berat, sing penting awak dhewe nikmati mlebu tahlil. Nah kalau kayak gini caranya kan akhirnya ngajak orang untuk malas-malasan dalam. Coba Bapak survei Pak, buktikan ini Pak. Bapak survei, mungkin teman-teman mahasiswa bisa terjun ke lapangan buat angket pemahaman apa tentang fadilah tahlilan. Apa harapan Bapak kalau Bapak nanti itu ditahlili? Dalam keyakinan mereka itu, kami kalau nanti ditahlili, nanti semua dosa kami hapus, kewajiban kami gugur semuanya dan seterusnya, jaminan masuk surga. Mungkin bisa dilakukan kayak gitu ya, surga. Kita mau buktikan. Nah itulah akidah Murji'ah. Murji'ah itu kayak gitu ya. Jadi dia menggantungkan diri kepada amal orang lain, atau dia merasa yang penting kita ini sudah punya la ilaha illallah, walaupun nggak sholat, walaupun tidak pernah ibadah, pasti nanti jaminan surga. Padahal nggak demikian. Baik. Hal yang sama juga kayak tadi. Jadi dia merasa dengan sholat yang dia kerjakan menjamin maksiat yang dia lakukan pasti hilang. Menjamin maksiat yang dilakukan pasti hilang. Ini saya tidak dengar langsung, tapi dari teman. Teman saya ini punya kawan akrab, seorang pejabat.
Dan beliau tahu lah bagaimana manuver kawan akrabnya ini dalam berpolitik. Teman saya itu bilang waktu dia datang ke rumahnya, koncoku, maksudnya si pejabat ini, dia itu bilang kayak gitu, urip iki sing penting rajin sholat, rajin ibadah, poso, jolali, sedekah, ya nek wis mampu umroh, insya Allah kabeh beres. Dalam keadaan dia ini termasuk di antara koruptor. Tapi dalam keyakinan dia, yang penting sholat, yang penting ibadah, insya Allah kabeh beres. Karena orang merasa ibadah itu menghapus semua dosa-dosa dia, sehingga dia merasa dengan berbuat dosa itu akan hilang dengan sendirinya. Padahal Nabi SAW mengingatkan, as-salawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun majtunibatil kaba'ir. Antara sholat 5 waktu, Jumatan ke Jumatan berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, bisa menghapus dosa-dosa di antara keduanya, majtunibatil kaba'ir, selama dosa besar dijauhi. Selama dosa besar dijauhi. Ghibah itu dosa besar atau kecil? Besar. Kenapa? Karena ada ancaman dalam Al-Quran. Mengambil harta orang lain dosa besar atau kecil? Besar. Sehingga dosa-dosa besar itu gak bisa hapus dengan sendirinya, dengan ibadah sholat maupun ibadah zikir atau yang lainnya. Ini hanya bisa hilang jika yang bersangkutan serius tobat, mau meninggalkan dengan serius. Nah, disinilah jamaah arti dari kita melihat kenyataan di ayat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa kok nggak berpengaruh bagi sebagian orang yang sholat? Karena dia punya keyakinan bahwa maksiat aman selagi sholat. Yang benar gimana? Dua ibadah ini berbeda. Meninggalkan maksiat itu berarti Anda memenuhi aturan Allah. Melaksanakan sholat berarti Anda melaksanakan ritual ketaatan kepada Allah. Kita beribadah dalam bentuk ritual sholat, di saat yang sama kita juga beribadah dalam bentuk meninggalkan maksiat. Maka kalau ada orang yang dia merasa dengan hanya cukup meritual sholat tapi dia tidak meninggalkan maksiat, jangan harap sholatnya bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Lalu dari sisi mana sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Sholat yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar adalah ketika sang hamba bisa merenungkan kalimat yang dia baca dalam sholatnya, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang dia baca dalam sholatnya. Sehingga makna sholat di sini adalah ayat Al-Quran yang dibaca dalam sholat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya ayat Al-Quran yang dibaca dalam sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sebab terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut bacaan Quran itu dengan sholat, sebagaimana yang Allah firmankan, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Jangan kau keraskan sholatmu, maksudnya jangan kau keraskan bacaan Quranmu dalam sholat. Nah, bacaan Quran dalam sholat itu isinya apa? Nasihat, perintah, dan larangan. Maka bacaan Quran dalam sholatmu itu karena isinya perintah dan larangan, berarti mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Bacaan Quran dalam sholatmu itu isinya perintah dan larangan yang akan mencegah kamu dari perbuatan keji dan munkar, terlepas dituruti atau tidak. Maksudnya gimana sih Pak? Maksudnya kayak gini, Pak Ustadz memberi nasihat. Nasihat Ustadz memerintahkan orang untuk meninggalkan perbuatan keji dan munkar. Pak, nasihat Ustadz melarang orang untuk melakukan perbuatan keji dan munkar. Kalimat ini, nasihat Ustadz melarang orang melakukan perbuatan keji dan munkar.
Tapi masyarakat yang mendengar nasihat ustaz tetap ada yang melakukan perbuatan keji dan mungkar. Berarti apakah nasihatnya yang salah? Tidak. Tapi masyarakatnya tidak nurut sama nasihat itu. Sehingga karena dia nggak nurut dengan nasihat itu, maka setelah dia dengar nasihat, dia tetap melakukan perbuatan kemungkaran. Baik, mulai ngantuk, masya Allah. Sekarang itu nyanyian dia melipati abang. Udah selesai ya, udah sampai sini aja, masya Allah. Kasihan jamaah yang ngantuk. Cukup Pak ini? Lanjut apa lagi? Jamaah yang ngantuk. Salam. Warung barmangan dingin, udan-udan ditungengi merem. Baik, sehingga sholatmu itu sebenarnya punya kemampuan untuk mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Nek kok turuti, nek kok turuti, percuma. Karena yang kau baca dalam sholatmu itu isinya nasihat-nasihat luar biasa. Kau membaca surat Al-Fatihah, kau membaca surat-surat pendek dalam sholatmu, itu isinya luar biasa. Kalau kau menuruti itu akan bisa mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi sayangnya nasihat dari Al-Quran, pesan-pesan Tuhan dalam Al-Quran tidak kau gubris. Karena tidak kau gubris, tidak kau pedulikan, maka tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena itu Anda catat ini Pak, catat Pak. Cuma ini ngantuk, mending ngantuk ya. Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, Rubba qari'il Qur'an, Rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Betapa banyak pembaca Al-Quran tapi dia dilaknat oleh Al-Quran. Betapa banyak membaca Quran tapi dia dilaknat oleh Al-Quran. Kok bisa Pak dilaknat oleh Quran? Sing diwaca itu pelanggaran yang dia lakukan. Sehingga kalau misalnya dia baca ayat tentang riba, ngeri nggak Pak ayat tentang riba Pak? Ya, riba, ngeri banget. Sehingga dia membaca ayat riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Sing mangan riba besok di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah seperti orang kerasukan setan. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Itu disebabkan karena mereka mengatakan jual beli seperti riba, padahal Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Dan beberapa ayat yang lain. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Nek kowe ora gelem meninggalkan riba, umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Jadi demikian kerasnya ancaman itu. Tapi yang bersangkutan gimana? Nglakoni riba, ayatnya diwaca Pak, sebelahnya cek saldo. Ya buka usaha, sebelahnya dia cek saldo. Cedung, oh ono sing mlebu mutasi misalnya. Sehingga apa yang terjadi? Bisa jadi kita ini adalah pelaku, ya, pelaku untuk apa? Pelaku aneka maksiat, padahal peringatannya ada dalam Al-Quran. Betul apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah, Rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Betapa banyak orang yang membaca Quran sementara dia adalah orang yang dilaknat oleh Quran. Subhanallah. Mungkin saya termasuk Bapak Ibu juga barangkali pernah melakukan seperti itu. Yang sampean baca adalah ayat yang selama ini Anda langgar. Tapi aku kurang ngerti Pak, nah itu masalahnya. Dan terus ribut. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan pelajaran dari ayat yang kita baca? Wong sing diwaca wae ra dong. Yang dibaca saja dia nggak ngerti.
Karena itu kalau orang tidak tahu dan tidak paham hakikat dari kegiatan sholat yang dia kerjakan, maka bisa jadi yang dia lakukan membaca ayat ini, membaca ayat itu, hanya menikmati lagunya saja. Namun dia tidak ngerti isinya. Sebenarnya isinya itu sedang menyudutkan kamu, isinya itu sedang menampar kamu. Mau pakai bahasa Arab, apa kurang ngerti? Nah, kalau orang dihina pakai bahasa yang dia tidak ngerti kan? Hah? Ada dicaci maki tapi pakai bahasa yang dia nggak ngerti. Ini nggak merasa sakit hati. Oh, nggak ngerti ya. Ada ini cerita ya. Udah pernah dengar cerita itu? Belum. Ada orang Arab ya, di Indonesia beli apa di toko begitu, kemudian dia pergi dengan kendaraannya tapi nggak bayar parkir, disemprit sama tukang parkir, dia nggak bayar parkir 14. Akhirnya tukang parkirnya emosi, dilemparlah mobilnya dengan air botol. Nah, orang Arab ini nggak berani untuk mundur 14. Nah, tapi setelah itu dia berhenti, tanya sama mahasiswa Libya. Ada mahasiswa Libya di Jakarta saja. Dia tanya, apa bahasa Indonesianya keledai? Bahasa Indonesianya himar. Anak Libya ini tahu, dia mau caci maki si tukang parkir. Terus kasih tahu, kedelai. Langsung dia teriak, kedelai. Yang dicaci maki paham nggak? Paham, kedelai Pak. Andai kan dia ngomong keledai, mungkin ini malah berantem. Akhirnya kedelai. Dia teriak kedelai. Baik. Demikianlah jamaah, kalau orang nggak ngerti maka tidak akan memberikan pengaruh. Dari sinilah kita perlu belajar tentang bagaimana bisa menghayati isi sholat yang kita lakukan. Di mana Pak caranya kita bisa menghayati itu? Berarti jenengan kudu ngerti makna dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, makna dari bacaan surat Al-Fatihah yang kita baca, makna dari doa ruku', makna dari doa i'tidal, doa sujud dan seterusnya. Betul. Kalau orang menghayati dengan serius, maka dia tahu arti penting dari sholat yang dia kerjakan, dan Anda bisa rasakan pengaruhnya dalam kehidupan nyata. Karena itulah dulu sebagian di antara sahabat, mereka ketika mau sholat itu mukanya pucat. Kok bisa Pak mukanya pucat? Kira-kira kalau orang mau menghadap pejabat dan di pejabat itu sangat dihormati, apa yang akan terjadi pada dirinya? Grogi sampai apa? Kadang mukanya pucat, merasa nggak nyaman, bingung, kopi arep ngomong apa, ditakoki pripun. Itu kalau dia menghadap pejabat, mukanya pucat. Sehingga dulu sebagian di antara sahabat kalau mau sholat mukanya pucat. Kenapa pucat? Aku mau menghadap rajanya para raja, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu arti penting ketika menghadap Allah, sehingga saat dia sholat dia begitu serius karena dia meyakini Allah berada di hadapanku. Dia resapi setiap gerakan dan bacaan-bacaan dalam sholatnya. Dari situlah pengaruh besar kalau orang bisa meresapi, insya Allah sholatnya akan memberikan pengaruh perbaikan bagi hati. Baik, ada informasi sedikit ini. Jadi saya menulis buku tafsir sholat. Mungkin sebagian di antara jamaah ada yang sudah punya buku itu. Ada yang sudah punya buku tafsir sholat? Punya? Ada yang belum? Ada yang sudah punya belakang? Bapak punya buku tafsir sholat? Sudah dibuka belum segelnya? Oh sudah. Berarti sudah dibaca ya? Dalam buku tafsir sholat kami meringkas tentang bacaan dan tafsirnya. Jadi takbiratul ihram tafsirnya apa? Saat kita baca doa iftitah tafsirnya apa? Ta'awud tafsirnya apa?
Saya berusaha untuk menafsirkan itu dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat agar setidaknya bisa jadi panduan. Karena kalau mau menghayati makna salat harus belajar bahasa Arab. Delok umure wis ra tekan. Aku wis umur swidak arep kon belajar bahasa Arab minder dhisik. Maka kita buat ringkasan, kumpulkan dan Bapak pahami ini, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa membantu bagaimana cara menghayati sholat dengan maksimal. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita jadikan sebagai pengantar. Semoga pengantar ini bermanfaat. Karena kita sampai jam 2 Pak. Langsung haji. Langsung haji, insya Allah. Sekarang sesuai-sesuainya. Baik. Ketua rombongan dari Banjarnegara. Ketua rombongan, Masya Allah. Berapa orang Pak? 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ini hadiah yang isinya 8, 10. Ini kita apa ini? Snack. Yang paling gede itu. Gelas salose. Langsung dapat hadiah langsung, Masya Allah. Silakan, boleh diserahkan. Langsung itu. Ya. Nomor anggota negara. Insya Allah. Yang kedua, coba yang kedua ya. Yang hari ini sudah baca sholawat 100 kali. Yang hari ini Bapak sudah baca sholawat 100 kali. Alhamdulillah. Dapat hadiah. Boleh nanti tewanya langsung di. Selanjutnya, khusus untuk usia 60 plus. Khusus pertanyaannya. Usia 60 plus ya. Yang hafal surat An-Naba. Ada hafal? Dapat hadiah voucher umroh. Ada lagi? Baik, saya turunkan sekarang, saya ganti surat ya. 60 plus yang hafal surat Al-Baqarah. Ayo, yang hafal surat Ad-Duha 60 plus. Depan sama belakang aja. Cukup. Oke, 60 plus, yang 60. Monggo, yang 60 langsung dapat voucher. 60 ngaco 60 plus. Masih banyak Pak, kok banyak sekali. Pun telas hadiah ini. Masih banyak. Coba kita bacakan pertanyaan lewat kertas ya. Masya Allah. Nek koyo ngene iki baca. Ini moco pripun. Jangan kersa maca nih Pak. Ini nggak tahu. Masuk tanpa kepanjangan. Ada pertanyaan ini, mungkin terkait tema. Agar sholat pikiran nggak kemana-mana, bagaimana? Kadang rakaat 1 khusyuk, rakaat 2 lupa. Itulah kita, sehingga batin kita ini putus nyambung. Badannya memang di masjid, sehingga saat kita sholat kita berdiri tegak menghadap kiblat sedekap. Badannya di masjid, tapi hatinya sampai dapur, hatinya sudah sampai pasar, hatinya sudah sampai mana lagi,
Sehingga hati kita kadang hilang dari masjid, padahal orangnya di masjid. Makanya khusyuk yang benar gimana? Ketika jasad dan hati bersatu. Terus gimana Pak? Hati ini diajak untuk mikir sholat, jangan mikir kerjaan. Sehingga kalau saat kita sholat, kita tinggalkan semua kesibukan yang lain, karena saya mau menghadap kepada Zat yang maha besar dari segala sesuatu. Aku tinggalkan urusan dunia. Maka sebelum Bapak sholat, sebelum Bapak masuk masjid, semua urusan dunia taruh di luar. Dan saya tinggalkan semua urusan dunia di luar. Sekarang saya mau datang fokus menghadap Sang Kuasa. Lalu saat kita sholat, mikir sholatnya, mikir caranya bisa sholat yang sesuai sunnah, mikir renungan makna dan bacaan yang kita ucapkan ketika sholat. Insya Allah dengan cara seperti itu bisa lebih fokus. Cuman perjuangan seperti ini berat, sebab hati kita kadang putus nyambung, sehingga kadang khusyuk, kadang hilang, kadang khusyuk, kadang hilang. Tidak jadi masalah. Yang penting selalu berusaha untuk bertahan. Baik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang ibu dengan anak laki-laki usia 8 tahun. Jika ayahnya sedang kerja, anak sholat bersama saya. Namun karena dia masih belum bisa fokus, sering goyang-goyang, garuk-garuk dan lain-lain, saya jadi tidak khusyuk dan bawaannya ingin memperbaiki. Apa yang harus saya lakukan? Apakah perlu sholat sendiri kemudian sholat lagi bersama anak dalam rangka mengajarinya, atau saya sholat sendiri kemudian anak saya sholat sendiri dengan saya memperhatikan di sebelahnya, atau yang lainnya? Dengan kondisi ayah bekerja, bagaimana saya membiasakan anak saya sholat berjamaah di masjid? Terkadang ada perbuatan yang lebih afdal, namun perlu untuk kita tinggalkan dalam rangka mengejar yang kurang afdal, tapi karena ada manfaat yang lebih di situ. Bagi wanita yang lebih afdal, sholatnya di mana? Di rumah. Cuman begini, kalau saya di rumah sama anak saya 8 tahun ini, dia suruh jadi imam belum bisa. Goyang-goyang, garuk-garuk, kadang tolak-tolak, namanya anak 8 tahun. Kalau ibunya jadi imam, dia sudah usia 8 tahun, sudah tamyiz, yang seharusnya dia bisa belajar sholat jadi imam. Lalu bagaimana cara yang lebih tepat agar membiasakan 8 tahun ini sholat di masjid? Anda suruh dia ke masjid, tapi nggak ada temannya Pak. Coba sesekali waktu diantar, sehingga ibunya sholat di masjid ngantar anaknya. Ibunya Imam Ahmad itu punya kebiasaan seperti itu terhadap Imam Ahmad. Sebelum subuh, Imam Ahmad digendong, diantar menuju masjid untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Dan Imam Ahmad ini anak yatim, sehingga janda ini memperjuangkan anaknya yang laki-laki, diantar ke masjid, lalu dia sholat jamaah, kemudian habis sholat ada pelajaran, ada kajian di masjid, ditungguin sampai selesai, baru setelah itu pulang. Itu aktivitas yang pernah diceritakan tentang Imam Ahmad, dan beliau menjadi ulama kibar yang kita kenal. Baik. Oleh karena itu barangkali sesekali waktu ibu perlu menemani anaknya agar sholat di mana? Di masjid. Nanti kalau sudah terbiasa, Anda bisa lepas dia untuk berangkat sendiri ke masjid dan Anda bisa sholat di rumah. Bolehkah saat kajian memfoto ustaz tanpa izin ustaz? Pertanyaan ustaz, Anda mau pulang bawa ilmu atau bawa ustaz? Lebih penting, maka gunakan HP-nya untuk mencatat, bukan untuk memfoto.
Buat apa bawa foto ulang itu? Untuk di-share ke medsos, nah ini juga lebih parah lagi. Sehingga Anda tidak perlu ya, cukup kalau misalnya mau share ke medsos, alhamdulillah ada YouTube, ANB channel, Anda bisa ambil link YouTube-nya, Anda share ke yang lain agar lebih utuh, lebih komplit, tidak hanya gambar. Karena gambar tidak memberikan keberkahan. Kalau ini mohon maaf Pak, Ustaznya difoto, dipajang, ning bakul soto. Kok nggak Ustaz? Ning dhuwure kuali Pak. Apa manfaatnya? Laris. Kalau bisa seperti itu, Ustaznya kaya raya sebelumnya lain. Masya Allah. Maka aneh-aneh Indonesia ya, masyarakatnya harus diluruskan. Yang kayak gini nggak benar. Sama beberapa pertanyaan pengulangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukum sales yang berjualan di musola? Kita mendatangi undangan dan tidak tahu bahwa itu promosi ya. Salesnya yang salah. Cuman masalahnya kadang ibu-ibu melakukan kegiatan di masjid atau di musola, tapi ngundang sales barang, lalu arisan. Nah, ini kan mencampurkan antara kegiatan yang memang layak di masjid seperti pengajian, tahsin. Sehingga misalnya acara jam 8 kajian sampai jam 9. Ya, jam 9 mendengarkan presentasi alat masak sampai jam 12. Ono arisan nah, ini yang tidak boleh. Sehingga kalau yang kayak gini di mana Pak? Seperti ini sebaiknya di kantor RT, di gardu ronda, di balai desa, monggo. Tapi kalau di masjid, di musola, dipakai untuk kegiatan dagang kayak gini, promosi produk, hukumnya dilarang. Wallahu a'lam. Alhamdulillah sudah selesai. Semua pertanyaan sudah terbaca. Baik. Door prize 1 emas, Masya Allah. Khusus rumah. Ada 3 emas, 1 door prize dan 2 voucher khusus rumah. Berarti 3 hadiah untuk rumah. Baik. Cara jawabnya gimana rumah? Ada mic? Coba dites dulu mic-nya untuk ibu-ibu. Cek sound. Kita tes dulu. Enggak ada. Bisa jawab. Coba cek sound. Oh, baik. Ada? Nah, baik. Alhamdulillah bisa ya. Baik, nanti tinggal angkat tangan saja. Yang angkat tangan dapat hadiah. Gampang banget. Pertanyaannya, siapa di antara ibu-ibu yang paling banyak anaknya? Sudah? Ketemu? Ada 5 anaknya 5. Ada yang lebih dari 5? Tujuh. Ada yang lebih dari 7? Mungkin 17. 7 ya. Baik, pemenangnya anaknya 7. Masya Allah. Yang kedua ya, di antara ibu-ibu yang
jumlah saudaranya paling banyak? Dulure paling oke. Saudara kandung atau saudara sebapak atau saudara seibu, monggo. Pokoknya dulure paling oke. 9. Baik, pemenangnya yang saudaranya 9. Insya Allah. Jarang kita punya anak 9 ya zaman sekarang ya. Jarang. Karena dulu lebih adem daripada sekarang. Yang ketiga ya, untuk ibu-ibu. Di antara ibu-ibu yang sepanjang hidupnya tidak pernah arisan dan tidak pernah utang. Ada? Ada. Baik, sudah selesai ya. Penjelasan? Hah? Enggak ada? Ya sudah, saya ganti Bapak-Bapak ya. Bapak, pertanyaannya, di antara Bapak-Bapak yang paling sering diutangi istri? Oh, ngutang. Yang paling sering ngutang istri? Sering utang istri, dapat hadiah. Berani angkat anak itu pemberani. Puncak? Baik, sudah ya, hadiahnya udah habis. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat dan kita mengaturkan jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada panitia DKM Masjid Imam Asy-Syafi'i Wonosobo atas kesempatan yang diberikan kepada kita untuk belajar di sini. Semoga Bapak Ibu selamat sampai ke rumah masing-masing, hati-hati di jalan karena kondisi becek disebabkan hujan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.